banyak kendaraan yang mengikuti mobil di depannya terlalu dekat. Mungkin maksudnya supaya kendaraan lain tidak masuk ke jalurnya, mungkin ya. Padahal kalau mobil depan mengerem mendadak, ruang untuk beraksi hampir tidak ada kan, tidak ada celah kan. Akhirnya tabrakan dari belakang pun sudah dihindari. Padahal menjaga jarak itu bukan berarti kita takut kan, justru itu bentuk antisipasi kan. Oke. Selanjutnya adalah kurang fokus. Sekarang gangguan banyak, notifikasi HP, mengganti lagu, melihat chat, mengatur GPS, atau bahkan sekedar menoleh sebentar. Masalahnya di jalan tol 1 atau 2 detik bisa menjadi sangat berarti kan. Nah, kendaraan terus melaju dengan kecepatan tinggi, mata boleh lepas dari jalan 1 detik. Tapi kondisi di depan bisa berubah kapan saja kan. Kadang kita semangat berangkat nih, tapi lupa mengecek kondisi mobil, padahal ban udah mulai haus, tekanan angin kurang, atau rem yang bermasalah. Semua bisa meningkatkan resiko ketika kendaraan dipakai melaju dengan kecepatan tinggi nih. Tidak butuh waktu lama untuk mengecek kendaraan kan, tapi pemeriksaan sederhana bisa sangat berarti ya untuk keselamatan kan, benar. Lalu ada juga ya, ini yang paling sering di jalan tol nih, pindah jalur secara mendadak tanpa lampu sen, tanpa melihat spion, atau langsung memotong jalur kendaraan yang lain. Padahal kendaraan di samping mungkin berada di titik yang tidak mudah terlihat kan. Karena itu biasakan lihat spion dulu ya, nyalakan sen, pastikan aman, baru nih berpindah jalur. Jangan berpindah jalur dulu baru hidupkan sen. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor cuaca. Saat hujan turun, kondisi jalan berubah kan, jarak pandang berkurang, permukaan jalan menjadi lebih licin, risiko kendaraan kehilangan traksi juga meningkat kan. Kondisi seperti ini kan, justru kita perlu lebih tenang, kurangi kecepatan, perbesar jarak aman, dan jangan memaksakan diri kalau memang cuaca sedang buruk ya. Teman-teman, semua yang saya bahas tadi bukan berarti penyebab setiap kecelakaan di tol, bukan. Karena setiap kejadian punya penyebab yang berbeda kan. Bisa karena faktor manusia, bisa karena faktor kendaraan, bisa juga karena faktor jalan kan. Bisa juga gabungan dari beberapa faktor yang sekaligus kan. Dan penyebab pastinya tentu harus melalui investigasi dari pihak berwenang. Tujuan video ini bukan untuk menghakimi siapapun, tapi mengingatkan kita semua bahwa ketika sedang berada di jalan tol, rasa percaya diri berlebihan kadang justru menjadi musuh terbesar nih. Karena seringkali kecelakaan bukan terjadi saat kita merasa takut ya, justru terjadi saat kita merasa semuanya dianggap aman. Kalau kalian punya pengalaman atau pernah melihat kejadian yang bisa menjadi pelajaran buat pengemudi yang lain, tuliskan di kolom komentar nih. Siapa tahu cerita kalian bisa menjadi pengingat, membantu orang agar lebih berhati-hati saat berkendara. Oke, saya Mr. Kusam. Sampai jumpa di video berikutnya.